Baik, selamat siang Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kehadiran seluruh peserta rapat pada hari ini. Rapat hari ini diadakan untuk membahas peluang inovasi produk baru yang berpotensi dikembangkan oleh PT Sehat Abadi. Adapun agenda rapat hari ini adalah sebagai berikut, yaitu pemaparan hasil riset pasar yang telah dilakukan, pembahasan peluang pasar, diskusi mengenai aspek keuangan dan efisiensi biaya, tanggapan dari divisi operasional dan sumber daya manusia, serta penentuan langkah tindak lanjut. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dimas selaku Direktur untuk membuka rapat. Baik, terima kasih. Saat ini persaingan dalam industri makanan semakin ketat. Oleh karena itu, perusahaan kita perlu terus melakukan inovasi agar tetap bisa sustainable. Namun, inovasi juga tentunya dipertimbangkan secara matang dari berbagai aspek agar tidak valid. Saya berharap rapat hari ini dapat menghasilkan diskusi yang konstruktif sehingga kita dapat mengambil keputusan sangat cepat. Saya persilakan tim marketing untuk mempresentasikan ilmu produk yang diusahakan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dimas. Dari hasil riset pasar yang telah kami lakukan, tim marketing telah mengumpulkan beberapa informasi dari berbagai sumber seperti tren makanan di media sosial, artikel industri makanan, serta pengamatan produk pesaing di pasar. Dari berbagai sumber yang telah kami dapatkan, kami melihat adanya kecenderungan konsumen yang mulai memperhatikan gaya hidup sehat. Banyak konsumen yang tetap ingin menikmati dessert seperti ice cream, tetapi mereka mulai mencari alternatif yang lebih sehat dan low kalori. Berdasarkan hal tersebut, kami mengusulkan inovasi produk ice cream yang lebih rendah kalori dengan tambahan buah dan yogurt. Baik, izin menambahkan, selain itu produk ini juga akan menggunakan kemasan dengan sekat khusus. Kemasan ini menggunakan topping seperti buah, granola, terus yogurt yang dibuat dari es krimnya. Dengan begitu, konsumen dapat mencampur topping sendiri sesuai dengan yang diinginkan. Cara ini tidak hanya menjaga kualitas topping, tapi juga memberikan pengalaman yang lebih menarik bagi konsumen. Baik, menurut saya produknya yang diusulkan cukup menarik. Tapi bagaimana dengan strategi promosinya? Kami telah memikirkan beberapa strategi promosi. Yang pertama, kita akan memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk memperkenalkan produk ini. Yang kedua, kita akan membuat konten-konten menarik seperti menunjukkan cara menikmati ice cream dengan topping yang bisa dicampur sendiri. Yang ketiga, kita akan bekerja sama dengan influencer. Dan yang keempat, saat launching kita bisa memberikan produk promo perkenalan seperti diskon atau paket bundle. Dari tim keuangan apakah ada tanggapan? Saya menghargai ide yang disampaikan oleh tim marketing, namun dari sisi keuangan ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan lebih lanjut. Perusahaan kita saat ini harus menjaga efisiensi agar tetap mendapatkan keuntungan. Jadi penggunaan buah segar dan yogurt tentu akan meningkatkan biaya produksi dan bahan baku. Selain itu, kemasan sekat juga memungkinkan lebih mahal daripada kemasan biasa. Kami dari divisi keuangan melihat bahwa rencana paket bundling ini kemungkinan untuk memperoleh keuntungannya itu sangat kecil. Jika biaya produksi dan promosi sama-sama tinggi, maka keuntungan yang kita peroleh itu akan sangat rendah. Seperti itu. Kami mengambil kekhawatiran dari tim keuangan, namun kami tim marketing sudah peluncuran produk baru ini promosinya menurut saya sangat penting agar konsumen mengetahui keberadaan produk tersebut. Saya mengerti dan saya setuju bahwa promosi itu penting, tapi kita juga perlu realistis dengan anggaran perusahaan yang ada. Perlu diingat bahwa tujuan utama perusahaan dan tujuan utama bisnis yaitu untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Jadi, itu merupakan pertimbangan dari divisi kami, begitu. Kami bisa membuat strategi promosi lebih efisien dengan mengutamakan promosi digital. Biayanya lebih murah dibandingkan iklan televisi, tetapi tetap efektif untuk menjangkau banyak konsumen. Saya ingin menambahkan dari sisi produksi. Produksi ini memang menarik, tetapi pengalaman buah segar memiliki tantangan sendiri. Buah segar juga memiliki masa simpan yang relatif pendek kan. Jadi jika penjualan tidak sesuai perkiraan kita, maka kita bakal mengalami kerugian, bahan baku pun tidak terpakai. Itu emang menjadi tantangan sih. Cuman kita kayaknya bisa mengatur pembelian mutu bahan baku secara bertahap dan sesuai kebutuhan yang kita mau. Selain itu juga kemasan sekatnya kan membutuhkan proses pengemasan yang berbeda kan. Hal ini juga mungkin memperlambat proses jika tidak direncanakan dengan baik. Selanjutnya saya akan menambahkan dari divisi sumber daya manusia. Jika proses produksi menjadi lebih kompleks, kemungkinan kita perlu memberikan pelatihan tambahan kepada karyawan. Selain itu, bahkan tidak menutup kemungkinan kita perlu menambah tenaga kerja di bagian produksi. Nah, inilah yang menjadi kekhawatiran kami dari divisi keuangan. Jika kita harus menambah karyawan, memberikan pelatihan, dan meningkatkan biaya bahan baku juga, maka biaya operasional akan semakin besar. Nah,
Namun, jika produk ini berhasil, keuntungan yang diperoleh juga bisa lebih besar. Dari sisi operasional, kita juga memproduksi produk ini dengan fasilitas yang sudah ada, namun kita perlu juga penyesuaian terutama pada proses pencampuran yogurt dan pengemasan dengan kemasan segar. Selain itu juga kita harus memastikan pasokan buah segar agar tetap stabil agar kualitas kita tidak berubah. Saya juga ingin menambahkan dari sisi sumber daya manusia, jika proses produksi menjadi lebih kompleks, kemungkinan kita perlu memberikan pelatihan tambahan kepada karyawan. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita perlu menambah tenaga kerja di bagian produksi. Nah, disinilah tadi yang menjadi perhatian kami. Jika kita menambah karyawan, melakukan pelatihan, serta menggunakan bahan baku lebih mahal, maka biaya operasional perusahaan bisa meningkat cukup besar dan besar. Perusahaan harus sangat berhati-hati dalam mengeluarkan anggaran. Saya memahami kekhawatiran dari tim keuangan, namun jika produk ini berhasil, kita juga berpotensi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Produk ini memiliki konsep yang berbeda dari ekspektasi biasanya, sehingga bisa menarik perhatian konsumen. Selain itu, promosi juga bisa dilakukan secara pelan-pelan atau bertahap gitu loh menurut saya. Jadi itu tidak membebani pengeluaran perusahaannya. Jadi kita bisa memulai dari promosi digital dulu. Baik, jika biaya promosi dan biaya produksi bisa dikendalikan dengan baik, maka proyek ini bisa jadi pertimbangan kita. Yang terpenting, perusahaan masih bisa menjaga efisiensinya. Gitu. Baik, dari tanggapan tersebut, bagaimana tanggapan dari pihak investor? Oke, setelah mendengar dari pemaparan seluruh divisi, saya tuh melihat bahwa produk ini memiliki potensi yang cukup baik di pasar. Saya tertarik untuk mendukung pengembangan produk ini dengan memberikan tambahan modal. Namun, sebagai bentuk kerjasama, saya mengusulkan pembagian keuntungan sebesar 25% dari laba bersih untuk investor dan sedangkan 75% untuk perusahaan. Terima kasih Ibu investor atas investasinya. Dukungan modal dari investor sangat membantu perusahaan kami dalam mengembangkan produk baru ini. Namun kami juga perlu mempertimbangkan bahwa perusahaan tetap menanggung sebagai biaya besar operasional seperti produksi, distribusi, dan juga pengelolaan karyawan. Jadi menurut kami dari sisi keuangan, kami mengusulkan untuk pembagian keuntungan sebesar 15% untuk investor dan 85% untuk perusahaan. Maaf, saya kurang setuju karena angka 15% menurut saya sangat rendah. Mungkin kalian bisa mengusulkan angka yang mendekati dari angka awal yang saya usulkan. Kami memahami posisi investor, namun perusahaan juga akan menginvestasikan waktu, tenaga, serta fasilitas produksi yang sudah ada untuk menjalankan proyek ini. Karena itu, kami harap kerjasama ini tetap dapat memberikan keuntungan yang seimbang bagi kedua pihak. Selain itu, dari sisi operasional akan menanggung seluruh proses produksi dan menjaga kualitas agar tetap konsisten di pasar. Kemudian dari sisi sumber daya manusia, perusahaan akan memastikan tenaga kerja yang terlibat memiliki kemampuan yang sesuai melalui pelatihan yang diperlukan serta pengaturan tugas yang efisien agar produksi tetap optimal tanpa meningkatkan biaya tenaga kerja yang berlebihan, sehingga investasi dapat dimanfaatkan secara maksimal dan proyek berjalan lancar bagi perusahaan maupun investor. Baik, setelah saya mempertimbangkan potensi produk dengan kerjasama jangka panjang dengan perusahaan, saya bersedia menyetujui keuntungan tersebut. Baik, saya sudah mendengar semua pendapat dari masing-masing divisi serta masukan dari pihak investor. Saya melihat ide produk es krim low kalori dengan tambahan buah yogurt ini memiliki potensi yang cukup baik sebenarnya di pasar. Konsepnya cukup menarik karena menawarkan dessert yang lebih ramah kalori untuk orang-orang yang mau diet. Namun saya juga sepakat dengan tim keuangan bahwa perusahaan harus tetap menjaga efisiensi biaya karena bagaimanapun juga bisa dong cari untung. Oleh karena itu, perusahaan akan menyetujui pengembangan produk ini dengan beberapa ketentuan. Pertama, anggaran yang digunakan harus dibatasi dan dikelola dengan sangat efisien. Kedua, promosi akan tetap dilakukan secara bertahap dan lebih fokus pada media digital yang biayanya lebih rendah dibandingkan kita harus menyewa baliho. Ketiga, dari sisi operasional, kita akan memanfaatkan fasilitas produksi yang rendah yang sudah ada agar tidak perlu melakukan investasi yang besar lagi. Yang keempat, pelatihan bagi karyawan tetap akan dilakukan secara sederhana dan efektif dari HR. Selain itu, perusahaan juga akan menyetujui kerjasama dengan investor dengan pembagian keuntungan sebesar 15% untuk investor dan 85% untuk perusahaan. Saya pun berharap seluruh divisi dapat bekerjasama agar proyek ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan bagi semua pihak. Terima kasih. Baik, keputusan rapat sudah saya catat dalam notulen. Perusahaan sudah menyetujui pengembangan produk es krim low kalori dengan pengelolaan anggaran yang efisien serta kerjasama dengan investor dengan pembagian keuntungan sebesar 15% untuk investor. Terima kasih atas partisipasi seluruh peserta rapat. Dengan demikian rapat hari ini saya tutup. Terima kasih. Terima kasih Bu Sisya. Baik.
Baik, kami silahkan bekerja. Selamat siang. Dadah.